1 menit 275 juta. Suparno M. Jamin, pemerhati dan punakawan politik, Institut Transparansi, Birokrasi dan Peradilan. Menyaksikan permainan pura-pura yang diperankan oleh para politisi di Senayan 5 Oktober 2020 lalu sungguh sangat menyedihkan, kata para punakawan politik. Sebuah pertunjukan dagelan yang memuakkan dan belenger. Betapa tidak, RUU Omnibus Law yang sejak awal dicurigai pat gulipat antara para pemilik modal asing, aing, penguasa dan pengasong akhirnya diketok palu, dok dua. Ironinya, gara-gara adanya interupsi 1 menit, permainan pat gulipat menjadi ambyar. Apa yang selama ini ditutup-tutupi dengan kemasan yang cantik, kini terbuka lebar, super telanjang, semua ditelanjangi. Mbak Yu Bakul Obrok yang selama ini nggak peduli politik, kecuali amplop 5 tahunan, sekarang bicara ceplas-ceplos basbus, rejim yang banyak ngedubus, alias bohong-bohong di atas gorong-gorong, sambil mengikuti petunjuk cukong garong. Coba bayangkan, bagaimana tidak dikatakan bohong-bohongan, ada interupsi seperti orang mengemis cinta sambil merayu-rayu hanya 1 menit saja, minta ditoleransi dan didengarkan. Persis anak kecil yang merengek-rengek kepada ibunya untuk dibelikan kerupuk Bandung. Tragisnya, pimpinan sidang juga nggak bergeming, tidak mau mendengar, padahal hanya 1 menit. Toh RUU Omnibus Law sudah diputuskan. Apa salahnya jika didengarkan? Timbul pertanyaan, pendapat apa yang akan disampaikan dalam waktu hanya 1 menit tersebut? Kenapa tidak diperjuangkan di komisi, gabungan komisi, atau di panja? Kenapa interupsi disampaikan setelah disepakati atau telah diketok palu? Sungguh permainan akal-akalan. Dan tentunya untuk mengakali rakyat pula, yang ujung-ujungnya untuk menjaring suara 2020 dan 2024. Inilah dagelan politik yang membuat rakyat merasa ditipu dan dikhianati oleh para politisi dan atau para wakil rakyat. Untuk apa ada interupsi terhadap permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak disampaikan setelah adanya ketok palu, itu pun hanya 1 menit. Bukankah itu sebuah kepura-puraan di hadapan rakyat agar di pesta politik ke depan tidak kehilangan suara? Ayo jujur sajalah, bersikap jujur akan lebih baik dan bermartabat daripada berbohong atau suka main pura-pura. Sebaiknya para pejabat, politisi atau para wakil rakyat tidak terus-terusan bermain pura-pura, karena tidak semua rakyat bisa dikibuli. Sebagian besar rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu tentang pola tingkah para pejabat dan politisi di negeri ini. Dan rakyat sekarang sudah mulai cerdas, mulai tanya sana, tanya sini, dengarkan sana, dengarkan sini, ngintip sana, ngintip sini. Berapa rekening simpanannya, berapa properti dan sahamnya, dari mana asalnya, apakah dari jual izin, jual persetujuan, jual perkara, jual suara, jual kursi, jual proposal, jual SPJ dan lain-lain, sampai ke jual kehormatan diri dan masa depannya. Bila mana para penyelenggara negara mau jujur, adil dan amanah, nggak akan ada kegaduhan, nggak ada unjuk rasa sampai jutaan rakyat Indonesia turun ke jalan, apalagi sampai menumpahkan darah rakyat tak berdosa yang sesungguhnya hanya ingin sekedar hidup dengan tenang dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Pantas kan rakyat yang jumlahnya kurang lebih 275 juta hanya dikorbankan untuk melindungi seseorang atau sebuah rezim yang tidak mampu menjalankan amanat penderitaan rakyat serta tidak mampu menegakkan keadilan untuk semua? Atau pantaskah 275 juta hanya dibarter dengan interupsi yang rentang waktunya hanya 1 menit dan hanya 1 menit, itu pun hanya pura-pura.